Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Hilmatus Adia dengan NIM 2285130011 akan menyampaikan resumen dari dua buku, yaitu History of the Quranic Text dan buku yang kedua, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Langsung saja ke buku yang pertama, yaitu History the Quranic Text bab 18 dan 19. Nah, bab 18 tentang orientalis dan Al-Quran. Orientalis sangat banyak kritikan yang diajukan terhadap Al-Quran. Nah, tampaknya terdapat beberapa pintu gerbang yang digunakan sebagai alat penyerang terhadap teks Al-Quran. Salah satunya adalah menghujat tentang penulisan serta kompilasinya. Dengan semangat ini, pihak orientalis mempertanyakan mengapa jika Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad, Umar merasa khawatir dengan kematian para hufaz pada peperangan Yamamah. Memberitahu Abu Bakar akan kemungkinan lenyapnya kitab suci ini lantaran kematian mereka. Lebih jauh lagi, kenapa bahan-bahan yang telah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad sendiri? Jika demikian halnya, mengapa pula Zaid bin Sabit tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf itu? Mungkin karena kedangkalan ilmu atau pengingkaran terhadap kebijakan pendidikan kaum muslimin merupakan masalah sentral yang melingkari pendirian mereka, para orientalis. Itu gerbang yang kedua, masuknya serangan terhadap Al-Quran adalah memulai perubahan besar-besaran studi keislaman menggunakan peristilahan orang-orang Arab. Lalu terdapat tuduhan orientalis terhadap penyesuaian. Hal ini akan menggiring memasuki pintu gerbang ketiga dalam menyerang terhadap Al-Quran, yaitu perulangan tuduhan yang ditujukan kepada Islam hanya merupakan pemalsuan terhadap agama Yahudi dan Kristen, atau bagian dari sikap curang dalam memanfaatkan literatur kitab suci untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya, bab 19 tentang beberapa motivasi orientalis, kajian subjektivitas. Meskipun semua tendensi yang ada berseberangan dengan tradisi keislaman, para ilmuwan barat tetap berusaha meyakinkan bahwa mereka sedang memberi pelayanan terhadap kaum muslimin dengan menyajikan kajian murni, tidak setengah-setengah dan berlaku jujur. Implikasinya adalah seorang ilmuwan muslim yang katanya dikelabui oleh keimanan tidak dapat memahami mana yang salah dan yang benar ketika menganalisis keyakinan mereka. Jika ini betul, sekurang-kurangnya kita mesti bersedia meneliti orientalisme dan kaitannya dengan kepercayaan dan prinsip yang dianut. Karena mengatakan satu kelompok bersikap memihak tidak semestinya dapat menjamin bahwa kelompok lain lebih objektif. Meneliti akar orientalis menghendaki studi yang mendalam tentang masalah-masalah politik dulu dan hari ini guna menyingkap beberapa pandangan yang melingkari motivasi mereka, sehingga para pembaca dapat mengukur kajian barat terhadap Al-Quran sebagaimana semestinya. Selanjutnya akan dibahas tentang penindasan orang Israel terhadap sejarah orang Palestina. Kate Whitelam, guru besar tulis studi agama dari Universitas Stirling, pengarang sebuah makalah yang memicu kontroversi besar di kalangan ilmuwan kitab Injil, menyatakan perlakuan konspirasi yang dilakukan oleh para ilmuwan Injil Arab dan arkeologis, khususnya orang-orang Zionis, dalam satu bentuk bahwa penolakan terhadap sejarah orang-orang yang telah menetap lama sebelum orang-orang Israel di bumi Palestina zaman purbakala. Sejak tahun 1948, sikap keilmuan orang-orang Israel merupakan satu sejarah masa lampau di mana yang mengagungkan upaya orang-orang Israel kuno dalam mendapatkan tanah Palestina sambil meremehkan dan menghapus sejarah dan budaya orang-orang pribumi. Dengan begitu, para ilmuwan Injil bertujuan menghilangkan hak orang-orang Palestina dari tanah mereka di masa sekarang dengan cara membuang hak mereka di masa lampau. Nah, terus ada juga seorang perintis orientalis dan penipu kaum muslimin. Nah, Snopur
Gronch merupakan seorang orientalis penggagas agenda penipuan terhadap komunitas Muslim Indonesia untuk menerima sistem eksploitasi pemerintah jajahan Belanda. Ia menyatakan bahwa Islam adalah agama yang damai menurut seruannya, dan kewajiban orang-orang Islam menurut syariat adalah mematuhi perintah Belanda dan bukan melakukan penentangan dengan pukulan kekerasan. Nah, ia dengan pergi haji ke Makkah guna memperkuat pengaruhnya, dia berpura-pura menjadi orang Islam untuk mendapat popularitas yang lebih luas tanpa mengorbankan keseluruhan skop atau cakupan ambisinya. Dan di atas segalanya, ia menganggap sebagai seorang pelopor barat tentang hukum Islam. Tujuannya semakin jelas. Sementara mereka yang dituding memberi ulasan yang tidak sesuai dengan agama Yahudi dicaci maki, diasingkan, dan dipecat. Sementara para anggota cendekiawan Yahudi yang mengecam sikap prejudis Trabnel, mereka tetap apatis terhadap kefanatikan Israel pada budaya dan peninggalan kaum muslimin. Di waktu yang sama, sikap prejudis Gronch yang jauh lebih besar dan sebagai tuan rumah agen kolonial yang lain dan sebagai pemimpin gereja yang menampilkan diri bukan sekedar dalam ucapan, melainkan dalam penipuan dan penguasaan militer secara langsung diabaikan begitu saja. Baik, dalam buku yang kedua yaitu lampiran 1 tentang kaum muslimin dan Al-Quran. Poin pertama pada bagian ini yaitu tentang penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kaum muslimin. Lewat tradisi ini, keseluruhan salinan kodifikasi resmi Al-Quran ke berbagai wilayah utama Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan dan merupakan suatu tradisi orang independen yang terpisah dari teks tertulis. Setelah penerimaan umum terhadap teks Utsmani, muncul upaya di kalangan sarjana untuk membatasi bacaan Al-Quran yang bersesuaian dengan teks tersebut. Setelah proses penyesuaian aksara Arab selesai pada penghujung abad ke-9 dan diterapkan dalam Al-Quran, muncul upaya yang lebih kuat, yaitu pada abad ke-10 yang biasanya dikaitkan dengan nama besar Ibnu Mujahid. Dalam dukungan otoritas politik, gerakan ini berhasil memeras sejumlah besar bacaan yang eksis di kata-kata besar Islam ketika itu menjadi 7 bacaan qiraat as-sab'. Poin selanjutnya yaitu terjemahan Al-Quran. Terjemahan merupakan salah satu cara bagi kaum muslimin non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran dengan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa ibu mereka. Masalah terjemahan ini pertama kali muncul di kalangan pengikut baru Islam asal Persia dalam kaitannya dengan pembacaan Al-Quran di dalam salat. Bahwa apakah boleh membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Persia ketika sholat, Hanifah mendeklarasikan kebolehannya. Namun, mayoritas mazhab Sunni lainnya seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah menegaskan bahwa teks Al-Quran mesti dibaca dalam bahasa aslinya dalam sholat. Poin selanjutnya, tafsir Al-Quran. Tafsir merupakan upaya lain untuk memahami Al-Quran. Sinonim kata tafsir ialah syarh atau ta'wil. Tapi belakangan ini, kata ta'wil berubah menjadi istilah teknis untuk penjelasan internal atas material atau kandungan Al-Quran. Jadi, istilah ini sekarang berbeda dengan istilah tafsir. Penafsiran Al-Quran yang dilakukan Nabi direkam dalam berbagai koleksi hadis. Ibnu Abbas adalah sang penafsir terbaik atau tarjuman Al-Quran yang merupakan salah seorang yang pertama kali bergelut dalam bidang tafsir. Tafsir Al-Quran paling awal yang bisa diakses dewasa ini adalah yang disusun oleh Ibnu Jarir at-Tabari yang disebut sebagai karya puncak tafsir aliran tradisional. Karya rintisan untuk aliran tafsir modern ialah yang disusun oleh Sayyid Ahmad Khan, yaitu tafsir Al-Quran dalam bahasa Urdu. Selanjutnya yaitu lampiran 2 tentang kesarjanaan Barat dan Al-Quran. Poin pertama tentang terjemahan. Terjemahan yang pertama yaitu
terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin yang digarap Robert of Cotton, Liber Legis Saracenorum, Quem Al-Quran Vocat. Terjemahan ini selesai digarap pada tahun 1143, tetapi tidak tersebar luas hingga akhirnya dicetak di Basel pada 1543 atau Theodor Bibliader. Setelah itu, karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Italia, Jerman, dan Belanda. Karya ini memiliki pengaruh yang cukup luas di kalangan sarjana selama berabad-abad di Barat dan merupakan sumber utama pengetahuan orang-orang Eropa tentang Al-Quran hingga penghujung abad ke-17. Ia digunakan oleh hampir seluruh apolog Kristen untuk menolak Islam. Lalu terjemahan Al-Quran berikutnya adalah bahasa Latin, Al-Qurani Textus Universus, digarap oleh pendeta Italia, Ludovico Marrasi, langsung dari teks Arabnya. Lalu terjemahan Al-Quran ke dalam Eropa lainnya pertama kali dilakukan dalam bahasa Italia oleh Andrea Arrivabene, Al-Qurano di Masometo, dan diterbitkan pada tahun 1547. Lalu terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris pertama kali digarap oleh Alexander Ross dan terbit pada tahun 1649. Selanjutnya, poin selanjutnya itu kajian-kajian Al-Quran. Kajian-kajian Al-Quran paling awal di Barat yang bermula pada abad pertengahan dengan serangkaian penerjemahan yang terdapat dalam Cluniac Corpus pada faktanya lebih menunjukkan karakter apologetik ketimbang karakter ilmiah. Seperti ditunjukkan Norman Daniel dan R.W. Sutton, para penulis Kristen abad pertengahan pada umumnya telah melakukan tantangan yang bersifat apologetik terhadap Al-Quran, berpijak pada sejumlah alasan yang didasarkan pada nalar dan kitab suci Kristen. Pada penghujung abad pertengahan, setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, perhatian Barat terhadap Islam itu semakin bertambah. Tetapi selama abad ke-18 dan awal abad ke-19, suatu kecenderungan mulai menguat. Thomas Charles Lyell dalam kuliah keduanya yang dilaksanakan pada 8 Mei 1840, ia menertawakan gagasan abad pertengahan tentang Muhammad sebagai seorang penipu yang menjadi pendiri salah satu agama besar di dunia. Kecenderungan baru ini marak dalam berbagai belahan dunia Barat pada paruhan kedua abad ke-19. Kajian-kajian Al-Quran di Barat mulai menapaki sisi akademis dengan munculnya edisi Al-Quran yang disunting Bruegel. Selanjutnya, pada abad ke-20 muncul karya-karya kesarjanaan Barat lainnya, yaitu baik dari bentuk artikel maupun buku yang membahas berbagai masalah yang bertalian dengan Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.